Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bertemu kembali dengan saya, Wahyu Hidayat. Hari ini kita akan belajar untuk membuat soal pilihan ganda di LMS Model dengan menggunakan exam view. Cara ini lebih mudah dibanding Bapak Ibu menggunakan fitur yang ada di LMS, baik itu berupa assignment maupun quiz. Keterbatasan LMS, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan quiz, itu tidak bisa mengcopy soal yang berbentuk tabel atau JPEG. Oleh karena itu kita memerlukan alat bantu, yaitu exam view, untuk membuat soal yang berbentuk tabel maupun dalam bentuk grafik gambar, sehingga bisa kita gunakan di LMS yang berbasis model. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan Bapak Ibu sudah membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Misalnya, soal yang sudah saya buat adalah sebagai berikut. Silakan Bapak Ibu nanti menyimpan soal itu di file yang sudah Bapak Ibu tentukan. Nah, kebetulan soal ini saya simpan di download. Bisa hapus dulu ada yang tidak saya perlukan. Ya, soalnya adalah ini, soal matematika ekonomi. Ya, struktur soal yang Bapak Ibu buat nanti agak berbeda dengan struktur soal yang biasanya Bapak Ibu buat ketika memberikan tugas ke mahasiswa. Struktur soalnya itu berbentuk seperti ini. Misalnya yang pertama, untuk template-nya Bapak Ibu memberikan kop soalnya. Misalnya ini adalah latihan soal matematika ekonomi misalnya. Kemudian yang kita pilih adalah soal dalam bentuk multiple choice. Ya, nih. Kemudian silakan Bapak Ibu membuat soal berurutan. Yang penting ketika Bapak Ibu membuat soal, itu sudah dipastikan soalnya adalah ternumbering, ya, urut 1 sampai dengan yang Bapak Ibu kehendaki. Kebetulan saya membuat soal sebanyak 10 poin, ya, 10 soal. Jadi soal ini semua sudah numbering. Misalnya soal nomor 1, ya, numbering dengan soal nomor 2 dan sebagainya. Nanti untuk menentukan numberingnya Bapak Ibu bisa tekan di angka yang ini. Ya. Kemudian setelah ini selesai, karena ini merupakan soal pilihan ganda, ada jawaban yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya saya memberikan 4 alternatif jawaban A, B, C, D. Ya. Untuk soal jawabannya juga harus numbering. Ya, ini misalnya Bapak Ibu, ya, semua harus numbering. Ya, semua numbering di sini. Nah, ini numbering. Kemudian di bawah dari pilihan jawaban itu ada kunci jawabannya. Kunci jawabannya tinggal menulis ANS.2A misalnya. Answer.2A. Spasi boleh atau langsung boleh. Answer.2A. Demikian juga untuk soal berikutnya. Soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2 sekali lagi ini numbering dengan nomor 1 jawabannya, pilihan jawabannya numbering dengan jawaban yang Bapak Ibu sediakan. Kemudian ini jawaban untuk soal nomor 2. Dan seterusnya sampai dengan soal yang ke-10. Ya, ada 10 soal. Soal ini berbentuk grafik dan juga berbentuk tabel. Misalnya soal yang ke-10 ini berbentuk grafik, ya. Grafik yang saya import dari format JPEG. Ya, silakan nanti Bapak Ibu mencari soal modelnya, kemudian Anda import ke MS Word-nya. Nah,
Kalau ini sudah selesai, maka langkah berikutnya, langkah yang kedua adalah merubah soal Word ini menjadi soal berbentuk RTF. Silakan di Shift S. Ya, misalnya saya taruh di download. Nih, ya soalnya berbentuk tipenya adalah RTF. Harus berubah RTF. Nah, ini berarti soal yang berbentuk RTF. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa tutup. Kita akan mengubah soal yang berbentuk RTF tadi menjadi BNK. Ya, soal yang berbentuk RTF tadi menjadi format soal yang bertipe BNA dengan cara Bapak Ibu bisa mendownload exam view. Kebetulan ini sudah ada. Ya, exam view import utility. Exam view import utility ini ada 4 Bapak Ibu ya. Exam view import utility, kemudian exam view protest generator. Nanti kita rubah untuk mengubah ke blackboard. Nah, yang pertama adalah exam view import utility. Bapak Ibu buka. Ini adalah tampilan untuk exam view utility-nya. Jadi kita merubah format RTF tadi menjadi format BNK. Ini silakan next, kemudian silakan Bapak Ibu pilih tadi soalnya ada di mana. Misalnya tadi soalnya ada di file download misalnya. Saya taruh di sini tadi. Ya, silakan select. Tadi soalnya adalah soal matematika ekonomi yang berupa RTF ini. Ya, silakan select. Ya, ini soalnya sudah masuk. Kemudian nanti hasilnya disimpan di saya taruh di download. Kalau sudah next, ya ini adalah tampilan langkah yang kedua sebagai awal untuk merubah format RTF itu menjadi BNK. Kita lanjutkan next. Nah, ini next ya, ada 10 soal. Kemudian ini multiple choice, misalnya kalau Bapak Ibu ingin rubah ya ini. Kemudian kalau sudah next, finish, selesai. Nah, ini perubahannya. Nah, ini sudah import completed-nya ya. Jadi ada 10 soal, questionnya 10 sudah terimport secara sempurna. Ya, menjadi BNA, BNK. Sekarang kita cek di download tadi. Ya, kita cek di download apakah soalnya, ini sudah berarti ya. Ini adalah soal nanti akan kita import menjadi zip. Ya. Nih, kalau ini sudah selesai, sekarang langkah yang ketiga adalah merubah soal BNK tadi itu menjadi soal yang berbasis zip ya, dengan menggunakan exam view protest generator. Kita ulang ya. Kita menggunakan exam view protest generatornya ini.
Sudah. Ini silakan diklik open setting question bank-nya tadi. Ada di download. Ya, ini soal matematika tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini setelah Anda klik, silakan ini di copy nanti untuk memudahkan proses berikutnya. Misalnya ini saya copy, ya. Kalau sudah open, nah ini soal yang tadi, yang masih berbentuk BNK. Setelah ini muncul, ya, ada 10 soal, 1 sampai dengan yang ke-10 lengkap sudah semua, ya. Kalau sudah, sekarang Bapak Ibu klik di file ini untuk mengekspor soalnya itu ke Blackboard. Ya, soalnya ke Blackboard diekspor. Saya ulang ya. Silakan dibuka file, kemudian ekspor ke Blackboard. Ya, ini sudah. Ini nanti tadi soalnya ada di download, tinggal Bapak Ibu isi file name-nya tadi itu. Saya copy di sini, ya, BNK ini. Kalau sudah, save. Ya, nah ini sudah. Kemudian Bapak Ibu tinggal paste, copy nama soalnya, description opsionalnya sama, kemudian directory name-nya juga sama. Nah, kalau sudah oke. Kita cek dulu. Kita ulang Bapak Ibu ya. Ini. Ya, kita cek apakah perubahan dari BNK tipe tadi itu menjadi SIP-nya sudah ada di, nah ini sudah ada. Jadi ini berupa SIP soal matematika ekonomi. Ya, ini berarti sudah selesai. Jadi merubah dari soal yang berbasis bertipe RTF, kemudian menjadi BNK dengan menggunakan exam view, kemudian dengan generator exam view tadi itu kita rubah BNK tadi menjadi SIF ini. Nah, data yang berupa SIF inilah nanti yang kita pakai di LMS model. Ya, ini berarti sudah selesai langkah yang pertama. Kemudian langkah yang berikutnya itu mengimport data tadi ke LMS. Silakan Bapak Ibu buka LMS-nya. Misalnya ini saya tutup. Ya, misalnya Bapak Ibu buka LMS-nya. Kebetulan saya punya LMS yang disediakan oleh program studi. Ini adalah LMS yang saya gunakan untuk mengajar di mata kuliah program studi. Ya, silakan dibuka. Akan Bapak Ibu masuk ke LMS masing-masing. Ya, saya kira prinsip kerjanya sama. Kemudian ini misalnya saya punya course mata kuliah. Katakanlah materi yang saya buat tadi adalah materi yang akan saya gunakan untuk mengajar di semester 1 misalnya. Ya, ini adalah tampilannya. Ya, course-nya sudah ada. Silakan Bapak Ibu pilih, misalnya nanti akan kita berikan pada pertemuan yang ya, misalnya saya tentukan di pertemuan yang ke
17 katakanlah. Silakan diisi dulu. Misalnya ini saya edit. Topiknya adalah misalnya soal latihan. Udah. Kemudian ini tambahkan aktivitas resource-nya. Ya, misalnya resource-nya dalam bentuk kuis. Ya, dalam bentuk kuis. Silakan diisi Bapak Ibu. Misalnya soal latihan. Ketiga katakanlah. Ya, silakan nanti ini diisi. Misalnya ini. Ya. Tinggal Bapak Ibu menentukan timing waktunya, tanggal berapa soal tersebut nanti akan diujikan. Misalnya soal nanti saya ujikan pada tanggal 30 Agustus. Ya, katakanlah jam 9 pagi. Misalnya ini open quiz-nya jam 9 tanggal 20. Ya, tanggal 30 Agustus, 30 Juli. Time-nya 1,5 jam misalnya. Ya, udah ini. Jadi waktu pengerjaannya open quiz-nya tanggal 30 Juli jam 9 pagi, close the quiz-nya tanggal 30 Juli jam 10.30. Jadi waktunya 1,5 jam, 90 menit. Ya, waktunya 90 menit, kemudian silakan Bapak Ibu menentukan fitur yang lain, misalnya grid-nya, uncategorized, ini dibiarkan saja, ya, layout-nya. Every question kan ada 10 soal, maka ini saya berikan setiap tampilan itu 2 pertanyaan, jadi nanti ada 5 halaman. Ya. Every two question behavior-nya, silakan ini di default saja. Kemudian review option-nya, Bapak Ibu tinggal menghilangkan yang the attempt, immediately after the attempt, ini diklik aja. Ini diklik, kemudian ini juga diklik, ini juga diklik, sudah. Yang lainnya default saja, sudah ini. Image-nya sudah tidak usah. Exam browser-nya ini sudah biarkan default. Semua default, tinggal Bapak Ibu save and display. Ya, katakan ini. Ya, berarti format untuk membuat rumah latihan soal yang ketiga tadi itu sudah kita tentukan. Ya, setelah ini selesai, Bapak Ibu tinggal mengklik yang di bagian kanan atas ini untuk mengimport materi yang sudah kita buat di exam view tadi itu. Silakan diklik, kemudian cari import ini, ya. Ini importnya dalam bentuk
blackboard. Seperti yang kita kerjakan dengan menggunakan generator exam view tadi itu. Blackboard yang dipilih. Ya. Kalau sudah, sekarang tinggal kita memasukkan filenya. Pilih filenya ini, choose filenya. Tadi filenya kita simpan di download. Misalnya ini. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang kita masukkan adalah soal yang berbentuk kompres. zip ini. Silakan Bapak Ibu klik, open. Ya, berarti sudah masuk di sini. Kemudian yang berikutnya adalah upload this file. Ya, berarti sudah selesai. Sudah masuk soalnya. Soal yang berbentuk zip tadi sudah kita masukkan ke LMS. Kemudian setelah ini kita import soalnya. Nah, ini berarti soalnya sudah masuk. Ya, ini sudah masuk semua. Sudah ada 10 soal. Dicek lagi Bapak Ibu ya. Soal ke-1, ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah, continue. Nah, berarti ini model soalnya. Ya, ini model soalnya. Ini untuk question number-nya Bapak Ibu klik aja ini. Nah, ini klik. Nah, sudah selesai. Dan ini biarkan saja. Kemudian setelah ini selesai, kita masuk ke rumah soal tadi itu. Rumah soal tadi kan ada di ini, soal latihan ketiga ini. Silakan ini Bapak Ibu klik, ya. Soal latihan ketiga yang untuk menentukan format soalnya tadi itu. Soal latihan ketiga Bapak Ibu klik. Ya ini ya. Dah, kalau ini sudah berarti soalnya masih belum masuk ke sini. Ya. Silakan kemudian Bapak Ibu klik edit quiz. Setelah edit quiz, nanti di add ini, ya, Bapak Ibu klik. Kemudian kita pilih soal tadi. Ada 3 pilihan, new question, from question bank, dan random question. Yang kita pakai tadi adalah di from question bank-nya. Silakan diklik. Ini. Ya, ini ya. Ini adalah soal yang kita buat tadi itu. Tinggal Bapak Ibu pilih di sini. Tadi nama soalnya kan ini, soal matematika ekonomi. Ada 10 soal. Ini Bapak Ibu klik. Nah, nanti tampil semua di sini. Kemudian question-nya ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, kemudian semua soal yang kita pakai tadi akan kita ujikan. Ya, add selected question to the quiz. Jadi semua 10 soal tadi itu kita pakai sebagai bahan latihan soal. Tinggal Bapak Ibu klik di sini. Add selected question to the quiz. Nah, berarti sudah selesai tahap dari pembuatan soal tadi ini. Ini sudah masuk di LMS modelnya. Jadi ada 10 soal yang terbagi menjadi 2 soal per 5 halaman. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, kalau misalnya Bapak Ibu ingin shuffle soal tersebut, silakan diklik di sini. Ya, sehingga nanti antar mahasiswa, kalau kebetulan dia duduk berdekatan, nomor soal yang mereka kerjakan itu tidak akan sama, tidak akan berurutan. Ya, resikonya memang seperti ini. Tidak akan berurutan kalau kita shuffle. Kalau ini sudah, Bapak Ibu save. Nah, berarti langkah kita sudah selesai. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin melihat bagaimana model soal yang sudah kita buat tadi itu. Bapak Ibu kembali lagi ke materi di kelas itu, misalnya tadi saya mengajar di kelas 1B, katakanlah, semester 1B. Silakan diklik, kemudian kita masuk ke pertemuan tadi, di soal latihan ini. Silakan diklik. Ya, tadi
Nah, soalnya saya letakkan di latihan ketiga ini. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, ini adalah soal yang sudah kita buat tadi itu. Soal tadi itu akan dikerjakan mulai tanggal 30 Juli 2022 jam 9 dan berakhir tanggal 30 Juli 2002 jam 10.30. Waktunya adalah 1 jam 30 menit. Misalnya kita ingin mengecek, bisa masuk ke preview quiz now. Yang misalnya ini saya tekan. Kemudian kita mulai mengecek dulu. Nah, ini soal yang sudah kita buat tadi ini. Misalnya ini soal yang pertama. Karena saya buat shuffle, soalnya tidak berurutan. Jika diketahui fungsi PG plus 2 kuadrat dan harga pasar $20, berdasarkan data ini hitung besarnya surplus konsumennya. Tinggal nanti mahasiswa memilih, misalnya saya acak, saya milih 20 katakanlah. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua misalnya ini, dan seterusnya. Misalnya, ya next page. Ya, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, ya. Selanjutnya ini soal yang kelima, soal yang keenam, tidak saya berikan jawaban, kita hanya mengecek aja. Ini soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, next. Ini soal yang ke-9 dan soal yang ke-10. Sudah selesai, finish. Nah, kalau misalnya yang mengerjakan mahasiswa, nanti mereka bisa submit semua hasil kerja mereka. Submit all and finish. Misalnya ini. Ya, submit all and finish. Nah, ini nanti tampilannya. Nah, tadi yang saya kerjakan, kebetulan saya tidak menjawab semua soal. Grade-nya itu 0 dari 100. Jadi tiap soal itu diberikan bobot penilaian 10. 10 kali 10 berarti 100. Ya, jadi ini sudah selesai. Nanti tinggal Bapak Ibu cek pengerjaan mahasiswa berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini kalau sudah misalnya, ya ini ya, ini Bapak Ibu tampilan soalnya yang sudah ada di LMS Model. Cara ini sekali lagi lebih mudah dibanding Bapak Ibu membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan LMS secara langsung. Kalau menggunakan LMS secara langsung, itu Bapak Ibu masuk ke fitur quiz ya. Misalnya begini, saya tambahkan misalnya ini. Saya tunjukkan persamaan dan perbedaannya. Misalnya ini saya klik satu. Ya. Satu fitur untuk quiz ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan model yang langsung di LMS, misalnya di soal, sebenarnya sama, hanya sekali lagi perbedaannya kalau menggunakan fitur ini, nanti tinggal Bapak Ibu atur misalnya ya. Katakanlah ini sudah oke, sudah. Misalnya ini saya anggap oke. Nah, Bapak Ibu setelah menentukan format soalnya tadi, Bapak Ibu kan akan dipandu untuk masuk ke pembuatan soalnya. Ini kalau tidak menggunakan exam view, Bapak Ibu ya. Kalau tidak menggunakan exam view, nah, Bapak Ibu diberikan pilihan seperti ini. Ini ya. Misalnya ini. Jadi bukan ke from question bank-nya, tapi new question-nya. Ini. Nah, tinggal misalnya Bapak Ibu menentukan tipe soalnya adalah multiple choice. Multiple choice. Ya, nah ini nanti misalnya tinggal Bapak Ibu tentukan aja questionnya, soal nomor satunya, katakanlah ini. Misalnya nomor 1.
Ini kalau kita menggunakan LMS secara langsung. Ya, Bapak Ibu ya, ini misalnya soal nomor 1. Nanti Bapak Ibu tinggal membuat soalnya di sini. Ya, di question text-nya ini. Nah, kelemahannya, misalnya saya membuat soal nomor 1, katakanlah. Berapa, katakanlah. 1 plus 2, katakanlah. Kan begini Bapak Ibu ya. Ini secara sederhana. Contoh paling sederhana lah ya. Berapa 1 plus 2. Nah, ini contoh soalnya. Tetapi kelemahan dari model seperti ini tidak bisa kita pakai untuk membuat tabel atau JPEG. Jadi ini kan langsung dibuat di LMS-nya. Jadi terbatas untuk model soal isi seperti ini. Nanti tinggal Bapak Ibu memberikan jawabannya ya. Saya kira ini sudah umum ya. Jawabannya nanti tinggal Bapak Ibu tentukan. Ya misalnya choice. Ya pilihan pertama katakanlah 3. Ini sebagai kunci jawabannya. Nanti tinggal Bapak Ibu memberikan grade-nya. Grade-nya 100%. Nah, jadi nanti jawaban yang benar itu sama dengan 3 di pilihan pertama. Kemudian kalau memberikan 4 ini 6, berarti ini bukan jawaban yang benar. Misalnya ada 4 pilihan, 5, 6, kemudian yang keempat katakanlah 6. Udah. Nih. Nah ini. Nah, format soalnya biar seperti ini Bapak Ibu. Berapa 1 ditambah 2? Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengedit, ya buka aja misalnya. Satunya saya hilangkan, karena ini nomornya sudah otomatis ada di LMS misalnya. Ya, sambil kebetulan jaringannya tidak begitu bagus. Nah ini. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Nih. Jadi kalau nanti mahasiswa melihat tampilan soal yang kita buat langsung dari LMS, ya sama seperti halnya yang sudah kita lakukan di awal tadi itu. Nanti poinnya 1 ini. Jadi sekali lagi kelemahannya kalau kita menggunakan format yang ada di LMS itu hanya terbatas untuk soal yang berbentuk isi. Ya, jadi kita tidak bisa mentransfer dari MS Word yang berupa grafik maupun tabel. Ya, ini kelemahannya. Oleh karena itu, metode yang kita pakai itu membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan exam view tadi itu. Ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan untuk kasus soal yang berbentuk tabel grafik dan sebagainya. Termasuk nanti Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi. Tidak hanya soal yang berbentuk pilihan ganda, tetapi juga soal yang berbentuk IC atau jawaban pendek. Misalnya Bapak Ibu kalau ingin mengukur kemampuan motorik mahasiswa ya dalam menggambar grafik misalnya Anda bisa membuat soal yang berbentuk IC. Nanti tinggal mahasiswa merubah jawaban di JPEG kemudian mengirim soal itu ke LMS. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita buat menjadi lebih bervariasi model soalnya. Ya. Ini saya kira yang bisa sampaikan untuk pembuatan soal dengan menggunakan exam view. Ya. Saya kira itu semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa modal
soal pilihan ganda di LMS model dengan SMQ itu untuk saat ini jauh lebih mudah, lebih simpel. Dan saya yakin ada metode lain yang bisa digunakan untuk membuat soal-soal di LMS model dengan berbagai variasi yang ada di fitur LMS model itu. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.